First blood. First. First blood. Oke, halo guys, balik lagi bareng gua mau sih gitu ya guys ya. Nah, jadi di video kali ini kita akan berada di sesi tutorial Pepeng Shoot lagi. Nah, karena gue udah lama banget gak bikin tutorial, jadi di sini let's go kita bikin tutorial lagi. Nah, jadi kemarin tuh banyak banget yang komen, "Ah bang, Pepeng Shootnya jarak jauh, kalau jarak deket." Nah, jadi di sini kita bakal belajar gimana caranya Pepeng Shoot menggunakan shotgun dan Pepeng Shoot dengan senjata jarak jauh, gitu ya guys ya. Nah, jadi langsung aja buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu lah ya guys ya. Jangan lupa subscribe, support gua terus. Dan makasih buat kalian yang sudah subscribe dan nyalakan loncengnya. Makasih banyak ya guys ya. Langsung aja let's go, kita menuju training. Let's go. Oke, jadi di sini kita sudah ada di training ya guys ya. Nah, kita bakal ambil shotgun panjang dan shotgun 2. Nah, ini shotgun, kita akan belajar Pepeng Shoot dari Pepeng Shoot shotgun dulu ya guys ya. Nah, jadi di sini gue sarankan buat kalian yang belum bisa yang namanya loncat miring, gue sarankan kalian untuk belajar loncat miring dulu ya. Di sini gue nerangin HUD gue dulu ya. Oke, let's go. Nah, jadi kalau kalian belum bisa loncat miring itu seperti apa? Loncat miring itu seperti ini seret. Nah, ini namanya loncat miring ya guys ya. Nah, kalau kalian belum bisa, silahkan kalian belajar kalau pengen. Karena loncat miring itu membantu memudahkan headshot seperti yang kalian lihat barusan. Nah, tapi kalau kalian males, aduh, ini preset 1 HUD PC coy. Nah, tapi kalau kalian males, kalian boleh pakai HUD kalian yang seperti biasa, tombol loncatnya di kanan. Nah, jadi kita akan belajar sambil belajar gimana caranya tidak merubah HUD kalian kalau kalian tidak mau merubahnya. Oke, yang pertama di sini gua bakal ngajarin ketika kalian misalkan berhadapan dengan musuh. Oh ya, tapi ingat ya, kalian misalkan tombol loncatnya di kanan, kalian tuh wajib yang namanya aktifkan switch weapon. Switch weapon itu ini ya, nih. Kayak ini gua besar kecilkan, ini namanya switch weapon atau weapon switch. Oke. Nah, cara aktifkannya gimana? Jadi ini di baris ketiga di daerah control ya. Quick weapon switch kalian on kan ya. Kalian on kan. Nah, nanti dia akan muncul tombol yang seperti ini. Fungsinya itu untuk mengganti senjata dan melepas senjata. Nah, jadi kenapa sih perlu tombol ini? Jadi ketika kalian ngedrag, nah, kalian nggak melepaskan dragnya, kalian jangan melepaskan dragnya, tapi senjatanya sudah dilepas. Tuh, bisa kalian lihat itu gua masih ngedrag tuh. Nah, kenapa? Jadi itu penting banget. Jadi ketika kalian ngedrag gini, tenaganya tuh masih mendorong senjatanya ke atas, jadinya bikin gampang headshot. Kalau misalkan kalian tidak pakai switch weapon, kalian ganti senjata pakai yang di atas ini nih. Nah, kalian mencet misalkan nembak. Aduh, misalkan nembak nih. Nah, kalau udah ngelepas dan ganti senjata, itu tenaga untuk ngedragnya hilang gitu. Makanya kita butuh yang namanya switch weapon agar tenaga ngedrag kita masih ada gitu. Jadi mengakibatkan headshot. Oke. Nah, jadi caranya gini. Ingat ya. Jadi ketika kalian berlari atau berjalan, yang pertama kalau kalian pokoknya crosshair atau cross aim yang tengah-tengah di bulat itu berada di daerah leher ke atas, intinya sejajar dengan kepala seperti ini. Dan kalau lari kalian pakai katana bakal ngelewatin kepala. Oke, kalau kita pakai panci bakal seperti ini larinya tuh, bakal di atas kepala. Fungsinya apa? Nah, jadi kalau lari gini tuh, kalau lari gini itu berada di kepala musuh gitu, tetap berada di kepala musuh tuh. Jadi ketika kita udah kayak gini ketemu musuh, kita tinggal ngedrag aja. Nah, tuh headshot kan. Kalau nggak headshot, berarti itu ada yang salah di tenaga kalian waktu ngedrag. Tuh,
Jadi tuh misalkan nih merah tapi masih di bawah. Nah, itu salah. Sebenarnya bisa headshot merah walaupun di badan gini bisa headshot, tapi tenaga kalian yang kalian perlukan jauh lebih besar. Nah, tapi kalau misalkan kalian berada aimnya di sini, itu kalian ngereknya santai aja udah pasti headshot. Tuh. Makanya bang, kok lu tanpa DPI bisa headshot terus, bisa gampang headshot? Nah, karena ini triknya. Tuh. Jadi ketika berada di atas sini itu enak banget, nariknya pelan aja pasti headshot gitu loh. Dibandingkan kalian misalkan nih, kalian tuh rata-rata tanpa sadar kalian kok tanpa DPI nggak bisa headshot karena aim kalian berada di bawah. Nah itu jadi susah. Jadi yang paling bagus itu di sini. Kalau di bawah sini pasti nempelnya ke badan. Tapi kalau di atas pasti nempelnya di kepala. Tuh, gitu. Nah kalau di bawah kebanyakan nempelnya di badan tuh. Tuh kalau di kepala pelan aja udah pasti headshot tuh. Gitu guys. Nah. Untuk shotgun 2 kalian di jarak ini berapa petak? Di jarak 4 petak dengan orang ya, ibaratnya 4 meter sama orang, kalian masih bisa shot di jarak segini. Tapi kalau shotgun panjang itu damage yang kalian tembakan itu cuma kecil kalau jarak segini. Jadi shotgun 2 tuh, shotgun panjang itu minimal kalau kalian pepeng shot ya sedekat ini. Nih. Tuh. Dan lagi di meta sekarang shotgun panjang tuh agak susah headshot. Tapi bukan berarti nggak mungkin. Nah, kenapa susah headshot? Karena akurasi dari shotgun panjang itu gampang buyar. Akurasi itu apa? Pelurunya gampang mencar nih kayak ini. Shotgun 2. Tuh, bisa kalian lihat bulat-bulatnya masih stabil. Kalau shotgun panjang. Aduh, nih shotgun 2. Nah, jadi nempel aimnya ke badan itu kalau shotgun panjang tuh lebih gampang buyar, tapi bukan berarti nggak bisa headshot. Nah jadi ngedraknya juga sama tuh. Kalau misalkan nggak headshot berarti tenaga kalian kurang cepat ngedraknya. Ini gua kurang. Nah headshot lagi. Headshotnya dikit doang, nggak headshot. Nah jadi gitu guys ya. Jadi kalau ketika kalian ngedraknya tuh lurus aja gini. Nah ngedraknya tuh lurus aja gini seret. Tapi kok bang lu ngedraknya miring? Nah miringnya tuh gua tuh habis ngedrak pasti ngebanting layar gini. Atau misalkan gua kayak misalkan seret. Nah jadi misalkan nih kenapa sih gua kayak ngedraknya miring? Jadi ketika misalkan orangnya di sini, layar gua di sini, jadi otomatis gua harus miring gitu. Intinya ngedrag itu lurus aja ke atas ketika musuh kita di depan. Tapi kalau musuhnya di samping gini ya otomatis kita ngedragnya agak miring gitu. Ngedragnya agak miring, atau musuh di kanan sini ngedragnya agak miring gitu. Intinya ngedragnya arahkan aja ke musuh itu ya guys ya. Oke, yang untuk shotgun kita sudahi di sini. Langsung aja kita ganti ke senjata jarak jauh. Yang pertama tentu aja Desert Eagle, karena di CS pasti kalian pakai banget Desert Eagle gitu ya kan. Nah yang kedua sering banget kita ketemui yaitu Woodpecker. Dan yang kedua AC80. Kenapa bang Woodpecker sama AC80? Karena ini senjata ibaratnya pep untuk one tap yang sering banget ditemuin gitu ya, kayak Woodpecker. Nah oke, yang pertama kita pakai Desert Eagle. Oke, nah untuk Desert Eagle gue saranin untuk aimnya kayak gini aja, karena Desert Eagle tuh legend banget coy. Nah intinya kalau kalian jarak jauh kalian nggak usah kayak shotgun. Misalkan shotgun kan di bawah dada gini bakal nempelnya ke badan, kecuali kalian pakai DPI tinggi banget itu pasti naik. Nah kalau jarak jauh kalian nggak usah, kalian ngedrag intinya merah gini. Nah drag tuh, nah headshot ya, Desert Eagle sama AC80. Nah jadi kalian nggak perlu yang namanya ragu, asal udah merah gini udah drag aja gitu. Tuh drag aja gitu. Kalau kalian nanya bang kok gua nggak headshot nih, nah jadi caranya tuh gampang ya, kalian bisa diam di sini doang. Nah kalian ngedrag lepas senjata. Kalau itu headshot berarti kalian sudah bisa pepeng shoot.
Intinya gini, ngedrag, lepas senjatanya pakai switch weapon ya. Nah, ngedrag, lepas senjatanya pakai switch weapon. Kalau itu headshot, berarti kalian sudah pepeng shoot. Oke, berarti kalian sudah pepeng shoot. Loh, Bang, tapi gue di rank susah, tapi kalau di training bisa. Artinya kalian takut mati masih di rank. Gue sering banget guys mati di rank ya. Nah, jadi kalian tinggal kombinasikan, tinggal kalian latih perlahan-lahan gitu ya. Nah, headshot. Jadi kalian tinggal kayak sering kayak gini-gini aja. Kalau sering headshot, kalian lebih sering kayak coba-coba di rank, di training, di CS. Itu guys, tuh. Tuh. Itu ya. Tuh. Tuh. Tuh, headshot. Itu guys. Kalau senjata jarak jauh tuh enak banget gitu ya. Intinya kalian ngedrag aja ke atas seperti ini tuh. Tuh pasti headshot, kemungkinan headshotnya lebih tinggi lah gitu. Nah, untuk sensitivitas sendiri di sini gua pakai full 100 ya. Bang, kenapa? Karena di sini gua tidak menggunakan DPI sama sekali. Tapi buat teman-teman yang pengen pakai DPI karena ya ibaratnya awal-awal banget dan ibaratnya tanpa DPI kurang licin banget, di sini gue sarankan kalian pakai DPI 450, 500 sampai 600 aja. Jangan ketinggian sampai 800. Kenapa? Karena kalau DPI kalian ketinggian itu pengaruhnya buruk untuk kelicinan layar HP kalian. Itu ya guys ya. Seperti itu. Jadi pepeng shoot itu mudah. Kalau ada yang bilang susah, cuman mereka tidak mau berusaha lebih. Ya untuk awal-awal mungkin susah, apalagi buat kalian yang merubah HUD, tapi habis itu gampang kok. Gua aja dulu nggak bisa pepeng shoot coy, mungkin bisa sekarang. Tuh, easy headshot. Dan yuk, mungkin gue sudah cukup videonya, mungkin cukup sampai sini dulu ya guys ya. Nah, kita sudah melewati beberapa waktu juga, dan mungkin di next video kita bahas apa lagi ya, sensitivitas mungkin, atau tips untuk buat kalian yang pengen pepeng shoot di rank mungkin, atau gimana tahap-tahapan tertentu. Oke ya, mungkin cukup sampai sini dulu, dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.